محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Yang saya hormati guru kita bersama, yakni Ustadz Ahmad Ahyadi, satu guru satu ilmu, jangan mengganggu. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, terutama aparatur pemerintah, yakni Bapak RW, Bapak Sud, Abadi MSE, kemudian Ketua RT Bapak Sulaiman selaku sahibul musibah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita pada malam ini berkumpul di tempat Bapak Sulaiman dalam rangka takziah atas meninggal orang tua beliau yang bernama Ibu Juminten binti Jemasan. Mudah-mudahan ibu beliau ini ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang layak, dan mudah-mudahan dihapuskan kesalahan-kesalahannya, dihapuskan dosa-dosanya, dan kuburnya diterangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kuburnya dijadikan taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Bapak Sulaiman sekeluarga besar diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kesabaran itu adalah kepalanya amal perbuatan kita. Kenapa? Karena sholat kelak akan datang di samping kita, zakat akan datang di samping kita, amal perbuatan kita akan menaungi kita. Yang sabar tadi berkata, uruslah temanmu itu, kata si sabar tadi. Kalau engkau tidak mampu, akulah yang terakhir yang akan berbicara. Jadi kesabaran ini adalah sesuatu yang amat besar. Ini kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, jadi sabar hidup ini, mudah-mudahan kita sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan pahala. Amin ya rabbal alamin. Ada PKI di sini. Kate, lagi kena 70 kita ceramah di sini. Cak Syekh Ahmad Ali Jabir. Ya. Anak celurit. Anak celurit. Nah, makanya kita sebagai anak muda, generasi penerus perjuangan bangsa kita sebagai muslim yang kuat itu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada yang nak nujah, kita tangkis. Tewak misalnya kalau ada yang nak nujah, ya. Makanya kita sebagai muslim harus kuat segala-galanya. Kuat duitnya, betul. Kuat duitnya, betul. Kuat tenaganya, kuat apa lagi? Kuat imannya, betul itu. Pokoknya kuat segala-galanya. Ya, betul. Jangan sampai kita mukmin itu lemah, kemudian kita ditindas oleh orang-orang kufar, kita ditindas oleh orang-orang yang tidak senang dengan kita. Kalau kita kuat, kau nak apa? Nak lawan kau? Kita lawan. Kalau nak macam-macam dengan kita, kenapa kau? Nah, kita ceramah, ada nak mantan-mantan kita, paling kita kepala. Jepang, laju.
Benar-benar masuk. Maju lancakan. Lancakan. Bukan marah apa. Kita kan kuat, mukmin yang kuat. Benar-benar. Kita lancakan kalau ada yang negara situ. Iya, benar. Itu kepret apa ya? Nah, Tonjok apa? nah, itu maksudnya Rasul memang mengajarkan agar kita itu menjadi mukmin yang kuat segala-galanya dalam hal apapun, ya, agar kita menjadi menang dalam hal urusan apapun. Jangan muslim yang lemah yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu juga di zaman sekarang ini kita banyak-banyak sabar, ya, karena banyak orang yang sangat banyak emosi, langsung nak marah baik gawe ini, ya. Sabar, nak mancing harus Bar. ada yang suka mancing sini ada, Oh, banyak. ada yang kalah mancing, nah banyak. Nah sabar, mancing sabar. Di zaman dulu itu ada orang mukmin yang beriman, kemudian orang kafir mancing sama-sama, ya, di zaman dulu. Nak mancinglah orang kafir dengan orang Islam ini, kemudian mereka orang kafir menyebut Tuhan-Tuhan mereka, orang beriman pun menyebut Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Orang kafir dia mendapatkan ikannya banyak, pancingnya terus dapat ikan, ya, dapat ikan terus. Tapi orang mukmin sampai hampir maghrib tidak satupun ikan masuk ke dalam pancingnya. Nah, sampai ketika hendak maghrib itu ada ikan satu, nah masuk dalam pancingnya itu lepas pula. Lah sudah nunggu lama lepas pula. Nah itu akhirnya apa? Kembalilah mereka. Orang kafir membawa ikannya banyak, orang muslim beriman kepada Allah dia tidak mendapatkan hampa. Malaikat yang menjaga orang yang beriman tadi merasa sedih, karena orang beriman tadi tidak dapat ikan. Sedih malaikat yang menjaga orang beriman tadi. Akhirnya malaikat tadi kembali ke atas langit kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai di hadirat Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkanlah oleh Allah tempatnya orang beriman tadi, tempatnya di surga. Kata malaikat itu, oh rupanya tidak ada apa-apanya yang dia tidak dapatkan di dunia tadi. Tetapi dia perlihatkan oleh Allah malaikat tadi tempatnya orang kafir tadi di dalam neraka. Rupanya tiada guna dia mendapatkan di dunia itu setelah dia kembali ke sini. Dia masuk ke dalam neraka. Nah, makanya kita di dunia ini harus banyak bersabar. Dalam ibadah kita harus bersabar, dalam melakukan maksiat kita harus bersabar, jangan sampai melakukan maksiat. Apabila ada teman mengajak kita apa? Main judi misalkan, minum-minuman, sabar, jangan melo. Ya, jangan melo. Karena apa? Pahala meninggalkan maksiat itu 900 derajat pahalanya. Meninggalkan maksiat, sabar dalam meninggalkan maksiat itu 900 derajat. Sabar dalam menghadapi musibah itu 300 derajat. Dalam menjalani ketaatan itu 600 derajat. Berarti yang paling besar pahalanya kita meninggalkan perbuatan maksiat. Nak maling TV tidak jadi, ya. Nak maling ayam tidak jadi, ya. Wih, kata Ustadz Sanwani tadi pahalanya besar, kata 900. Nah, nak maling TV tidak jadi, nak maling ayam tidak jadi. Kenapa? Karena dia sudah beriman. Orang yang maling, orang yang itu imannya sudah lepas, ya, imannya sudah pergi, ya, sudah pergi pada saat itu. Tetapi setelah dia selesai, iman itu kembali. Makanya ada iman itu bertambah, berkurang, bahkan yadhab. Iman itu bisa menghilang, ya, iman bisa berkurang, iman bisa bertambah, bahkan iman itu bisa menghilang, ya. Nah, orang yang berbuat maksiat itu imannya sedang
hilang entah kemana, apakah Banten apakah imannya dia. Nah, entah ke pasar, tidak tahu gitu. Nah itu bersabar. Orang yang menghadapi ujian, orang yang menghadapi musibah itu termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita salah sangka, Allah itu tidak sayang kepada kita. Kita diuji oleh Allah dengan kesusahan, diuji oleh Allah dengan musibah ini, musibah itu, kemiskinan dan lain sebagainya. Tidak, Bapak dan Ibu, Allah berarti cinta kepadamu. Allah cinta kepadamu bahwa engkau akan menjadi orang pilihan, diuji oleh Allah. Bukannya para sahabat itu tidak dapat ujian dari Allah. Abu Hurairah dia sering kelaparan, makan sehari bersusah. Kadang Abu Hurairah seorang riwayat hadis